Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, good morning. How are you today? Yeah, today we meet again with Miss Tia to the Mituri 2 channel in the math lesson about pengenalan bilangan bulat. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama, pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan nol. Jadi bisa dikatakan kalau bilangan bulat itu adalah seluruh dari bilangan bulat positif, negatif, dan nol. Jadi nol itu merupakan bilangan yang mandiri ya, dia sendiri. Nol itu bukan positif ataupun negatif. Nah, hal-hal di sekitar kita yang berhubungan dengan bilangan bulat. Misalnya yang pertama, menuliskan ketinggian suatu tempat. Ketinggian suatu tempat kayak misalnya tinggi rumah, tinggi badan kalian, atau tinggi gunung. Itu menggunakan bilangan bulat. Ada yang di bawah permukaan laut, nah atau di atas permukaan laut, nah nanti itu beda lagi untuk membacanya. Yang kedua, ada suhu. Nah, suhu juga gitu. Kayak di termometer misalnya. Termometer kalau misalnya kalian mengukur suhu, kan lagi zamannya sekarang lagi Covid, apa-apa kita harus mengukur suhu tubuh. Mengukur suhu tubuh itu menggunakan bilangan bulat positif untuk suhu tubuh manusia ya. Nah, terus kalau misal kalian cek di kulkas atau freezer di kulkas kalian, atau es batu misal. Es batu itu biasanya dia suhunya itu 0 derajat. Atau bisa juga kalau semakin dingin itu nanti lama-lama bisa negatif. Lalu selanjutnya yang ketiga, keuntungan dan kerugian dalam berdagang. Nah, kalau untung kan kita mendapatkan uang ya, mendapatkan uang berarti itu dilambangkan dengan positif. Ya kan? Kita mendapatkan untung, mendapatkan uang, kita tandain dengan positif. Sedangkan kerugian, kalau kerugian kan kita kehilangan uang tuh, nah itu dilambangkan dengan negatif. Jadi ini beberapa hal yang berkaitan atau berhubungan dengan bilangan bulat yang akan kita pelajari hari ini. Nah, selanjutnya garis bilangan. Ada yang pernah dengar garis bilangan itu apa? Atau pernah lihat? Garis bilangan seperti ini. Yang pertama itu di sebelah kanan ada bilangan bulat positif. Nah, bilangan bulat positif itu kita mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya, nggak habis-habis. Itu bilangan bulat positif ada di sebelah kanan garis bilangan. Ya, sebelah kanan nih, sebelah kanan. Lalu ada bilangan apa lagi? Seperti yang tadi Miss Dia bilang, kalau bilangan bulat itu bilangan terdiri dari bilangan positif, lalu bilangan apa lagi? Bilangan bulat negatif. Good. Bilangan bulat negatif itu sama ya angkanya dari 1, tapi karena negatif, kalau negatif itu kita lambangkan dengan seperti tanda kurang.
Nah, seperti ini. Negatif 1. Ini dibacanya negatif 1. Lalu, semakin mundur lagi, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Negatif 6, negatif 7, negatif 8, dan seterusnya sampai tak terhingga. Lalu ada lagi yang kurang. Bilangan bulat berarti ada bilangan 0. Nah, kalau sudah seperti ini sudah lengkap. Ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif, dan ada bilangan positif, negatif, dan ada bilangan 0. Sudah lengkap garis bilangannya. Lalu selanjutnya oke, masih garis bilangan seperti yang tadi. Sebelah kanan 0 dinamakan bilangan bulat positif, dan sebelah kiri dinamakan bilangan bulat negatif. Dan aturannya adalah semakin ke kanan nilainya semakin besar, dan semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Ini lawannya ya. Jadi kayak tadi Miss dia jelaskan, kalau ada untung ada rugi. Untung itu positifnya, rugi itu negatifnya. Nah, ini semakin ke kanan dia semakin besar. Kayak misalnya dilihat aja dari angkanya ya. 1 sama 3 besar mana? 3. Banyak mana? 3. Seperti itu. Sedangkan yang negatif itu kebalikannya. Jadi di sini ada min 1, di sini ada min 3. Min 1 sama min 3 dilihatnya adalah yang sebelah kanan itu lebih besar. Kan yang sebelah kanan ini min 1 kan? Yang sebelah kiri min 3 kan? Berarti min 1 itu lebih besar daripada min 3. Karena dia semakin ke kiri semakin kecil. Nih ya, semakin ke kiri semakin kecil. Sedangkan yang positif semakin ke kanan semakin besar. Sama, yang negatif juga gitu dilihatnya. Pokoknya yang ada di sebelah kanan bilangannya itu dia semakin besar. Lawannya selanjutnya. Nah, di sini notes-nya adalah pada gambar di atas, bilangan yang ada di sebelah kanan angka 0, sebelah kanan angka 0, nih angka 0 sebelah kanannya, sebelah sini, merupakan lawan dari bilangan yang ada di sebelah kiri 0. Lawannya, jika jarak kedua bilangan dari titik 0 sama. Gimana tuh? Kayak misal di sini kan ada 0 kan? Ada 0, berarti 1. Lawan dari 1 adalah negatif 1. Nih, karena jaraknya sama-sama dari 0 itu sama-sama 1 langkah doang. Nah, 1 langkah, ini juga sama-sama 1 langkah doang. Lalu selanjutnya, misal negatif 3. Negatif 3, lawannya adalah 3. Kenapa? Karena langkahnya sama. Dari 0 ya, kita lihat dari 0. Langkah dari 0 ke negatif 3 berapa kali? 1, 2, 3. 3 langkah. Nah, ke kanan juga gitu. 1, 2, 3. Karena sama-sama jaraknya 3 ke kanan dan 3 ke kiri, maka negatif 3 lawannya adalah 3. Begitu juga dan yang lain ya. Lawan dari negatif 5 adalah 5. Lawan dari negatif 7 adalah 7. Lawan dari 8 adalah negatif 8. Dan seterusnya. Tinggal dikasih negatif aja. Contohnya, lawan dari bilangan 1 adalah berapa tadi? 1 itu positif, berarti lawannya adalah negatif 1. Lalu, lawan bilangan dari negatif 5 adalah negatif 5, berarti lawannya adalah positif. Kalau positif, kita nggak usah tulis tandanya, kita langsung aja tulis 5
5. Selanjutnya, nah yang ketiga lawan bilangan dari 18. 18 itu positif, berarti lawannya adalah negatif 18. Lalu yang keempat, lawan bilangan dari negatif 124, berarti lawannya adalah positif 124. Kalau positif itu tandanya nggak usah ditulis plus. Nah, kalau misalnya dia udah nggak ada tanda, dia udah otomatis merupakan bilangan bulat positif. Beda dengan bilangan bulat negatif. Kalau bilangan bulat negatif harus ditulis tandanya adalah seperti ini ya. Seperti ini. Harus ditulis tandanya. Lalu lanjut. Masih garis bilangan. Untuk membaca bilangan bulat negatif diawali dengan kata negatif di depan dan ditulis dengan tanda seperti itu tadi, seperti yang Miss dia jelasin awal ya. Contohnya, bilangan ini dibaca negatif 1. Lalu di bilangan ini dibaca negatif 5. Tinggal dikasih negatif aja, negatif 10. Selanjutnya, membandingkan bilangan bulat. Untuk membandingkan dua bilangan bulat, memperhatikan letak setiap bilangan pada garis bilangan. Bilangan bulat yang berada di sebelah kanan memiliki nilai lebih besar dari semua bilangan bulat yang ada di sebelah kiri. Ya kan? Seperti yang tadi Miss dia jelasin di awal ya. Kalau yang di sebelah kanan itu lebih besar daripada yang sebelah kiri. Contohnya, di sini ada garis bilangan. Semakin ke kanan nilai bilangan bulat semakin besar. Makanan semakin besar. Contoh, bilangan negatif 5 terletak di sebelah kiri negatif 5. Ini negatif 5 ya. Negatif 5 berada di sebelah kiri 3. Mana 3? 3 ada di sini. Ya kan? 3. Negatif 5 itu ada di sebelah kirinya 3. Jadi negatif 5 itu kurang dari 3 karena semakin kiri itu semakin kecil. Maka ditulisnya adalah negatif 5 kurang dari 3. Membandingannya seperti itu. Lalu lagi, bilangan negatif 3 pakai warna lain ya. Miss di sini pakai warna biru. Nih, negatif 3. Negatif 3 terletak di sebelah kanan negatif 6. Negatif 6 ini di sini kan negatif 5 ya. Berarti negatif 6 tuh ada di sebelah sini nih. Nih, negatif 6 tuh ada di sebelah sini. Dia ada di sebelah kiri. Negatif 6 nih, negatif 6 itu ada di sebelah kirinya negatif 3. Jadi, negatif 3 lebih besar dari negatif 6. Maka ditulis seperti ini. Negatif 3 lebih besar dari negatif 6. Jadi kata kuncinya adalah angka negatif itu, bilangan negatif itu, kalau angkanya semakin besar dia semakin kecil. Kayak di sini ya, misal dilihat nih, bisa dilihat ya. Kan kalau bilangan bulat positif kan biasa ya, dari 1 ke 2 pasti 2 lebih besar, 3 lebih besar, 4 lebih besar lagi, 5 apalagi, 6, 7, 8, 9, 10 itu lebih besar, lebih banyak. Nah, kalau negatif kebalikannya. 1 ini paling besar. Nah, 2 ini lebih kecil daripada 1. 3 lebih kecil lagi daripada 2 dan 1. 4 juga gitu. 4 itu lebih kecil dari 3, 2, dan 1. Oke, paling gede itu bilangannya adalah negatif 1. Kalau di bilangan bulat negatif. Kebalikan sama bilangan bulat positif.
seperti itu. Jadi kalau misalnya di sini nih, misal di sini kan bilangannya negatif 3 dan negatif 6. 3 dan 6 itu kita lihat angka yang terbesar aja karena dia negatif kan. Pasti dia lebih kecil, berarti dia lebih besar, tandanya lebih besar. Selanjutnya mengurutkan bilangan bulat. Misal contohnya, urutkan bilangan-bilangan berikut. Di sini ada bilangan negatif 5, 0, 3, negatif 3, dan 1. Nah, di sini perintahnya adalah urutkan bilangan dari yang terkecil. Dari yang terkecil, berarti kita lihat di sini bilangannya. Kan yang terkecil itu berarti yang ada di sebelah kiri kan? Sebelah kiri itu ada bilangan bulat negatif. Nah, setelah ada bilangan bulat negatif, berarti kita perhatiin dulu yang negatif di sini. Negatif ada negatif 5 dan negatif 3. Lalu kita tentukan tuh mana yang lebih kecil di antara negatif 5 dan negatif 3. Gimana caranya? Kita lihat angkanya. Ada angka 5 dan angka 3. Angkanya yang normal itu yang lebih besar kan 5 ya. Berarti dia ada di yang paling sebelah kiri. Yang tadi Miss Dia bilang, kalau semakin besar bilangan negatif berarti dia semakin kecil nilainya. Berarti yang paling kecil adalah yang paling besar ini bilangannya, yaitu negatif 5. Berarti setelah negatif 5 masih adakah bilangan negatif lain? Masih ada ternyata. Berarti yang selanjutnya yaitu negatif 3. Setelah bilangan negatif masih ada lagi negatifnya. Sudah habis ternyata negatifnya, ada negatif 5 dan negatif 3 udah ditulis semua. Lalu setelah bilangan bulat negatif, lanjut lagi naik jadi bilangan 0. Nah, setelah bilangan 0 baru kita ke bilangan bulat positif. Kalau bilangan bulat positif normal ya. Dilihatnya di sini bilangan bulat positifnya ada angka 3 dan 1. Mana yang lebih kecil? 3 dan 1. Ya, tentu saja 1. Berarti habis 0 adalah 1, lalu 3. Jadi urutan bilangan dari yang terkecil adalah negatif 5, negatif 3, 0, 1, 3. Ini kita mengerjakan kalau semisal tidak menggunakan garis bilangan. Kalau mau menggunakan garis bilangan, ini angka-angkanya masih sederhana ya. Angka yang masih sederhana, jadi bisa pakai garis bilangan. Boleh silakan digambar garis bilangannya seperti yang contoh Miss Dia di atas, mulai dari 0, bilangan negatif, bilangan positif. Lalu selanjutnya masih sama mengurutkan bilangan. Di sini urutkan bilangan-bilangan berikut: negatif 4, 0, 3, negatif 3, dan 5 dari yang terbesar. Berarti kita ingat lagi, bilangan yang makin besar itu adalah bilangan yang ke kanan. Bilangan yang ada di kanan itu adalah bilangan bulat positif. Berarti kita lihat di sini yang positif yang mana aja di antara bilangan-bilangan yang mau kita kerjain itu. Ada bilangan 3 dan ada bilangan 5. Mana lebih besar, 3 atau 5? Yang paling besar adalah 5. Berarti dari yang terbesar awalnya adalah 5. Lalu setelahnya adalah 3. Karena bilangan bulat positifnya cuma ada 2, 5 dan 3. Lalu setelah bilangan bulat positif ada bilangan di antara positif dan negatif
Ya, betul, 0. Lalu bisa kita lihat di sini negatifnya ada negatif 4, ada negatif 4, dan negatif 3. Mana yang lebih besar ya? Yang lebih besar itu adalah yang angkanya kecil kalau bilangan negatif ya. Kalau bilangan negatif itu yang angkanya kecil, nilainya lebih besar daripada yang angkanya besar. Nah, berarti angka 4 dan angka 3 yang mana yang lebih kecil? 3, berarti dia nilainya lebih besar. Berarti habis 0 adalah negatif 3 baru negatif 4. Bisa dicek menggunakan garis bilangan lagi, karena garis bilangannya karena angkanya masih kecil ya. Garis bilangannya bisa nih, garis bilangan di sini ada bilangan 0, di sini 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini lambang dan seterusnya ya. Di sini ada negatif 1, negatif 2, maaf, negatif 2, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Tadi lihat ya urutannya dari yang terbesar. Nih, yang terbesarnya ada di sebelah kanan. Nah, kalau mau cek bisa ada di sebelah kanan ya, yang paling kanan tuh paling besar, 5. Lalu setelahnya ada angka 3. Lalu ada angka 0. Setelah 0, negatif 3, baru negatif 4 yang paling kecil. Ingat-ingat ya, seperti itu. Jadi kalau ke kanan, angka yang besar nilainya besar. Kalau yang ke kiri, angka yang besar nilainya jadi kecil. Nilai ya. Ini angkanya 4 kan? Ini angka 4. Di sini ada angka 3. Ternyata angka 4 kan besar ya biasanya. Tapi kalau dikasih negatif, nilainya jadi lebih kecil. Seperti itu. Okay, that's our lesson today. Thank you all for your attention. Kalau ada yang masih bingung atau masih ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung japri ke Budia. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.